pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Baik Bu. Baik, sehat. Sehat semua ya. Ya, jadi dalam masa pandemi corona ini ingat selalu menerapkan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka lagi di kelas ya. Dan sekarang jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini kita mulai dengan doa ya. Ya Bu, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Absensi pembelajaran kali ini, silakan setelah materi ini selesai, anak-anak mengisi absennya pada forum yang ada di Google Classroom ya. Siap. Ya Bu. Ya Bu. Selanjutnya, kita akan sebelum menuju ke pembelajaran, mungkin anak-anak masih ingat mengenai materi yang lalu, di mana minggu lalu kita membahas mengenai materi pelaku kegiatan ekonomi ya. Jadi sekarang materinya adalah mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar ya. Nah, di mana ini kompetensi dasarnya mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Lalu, ada yang tahu ini gambar apa nih? Pedagang yang sedang apa? Yang lagi berjualan ya. Tadi lakukan nih berdiri di depan warung memotong lagi berjualan atau menawarkan makanan. Penawaran. Jadi lebih lanjut mari kita pelajari materinya ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik TPACK dan metode tanya jawab diskusi, penugasan yang berbantuan media PowerPoint, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran secara kritis dan bertanggung jawab, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran secara mandiri dan bertanggung jawab, menganalisis fungsi permintaan dan penawaran secara jujur dan bertanggung jawab, menganalisis hukum permintaan dan penawaran secara kritis dan bertanggung jawab. Jadi untuk sistem penilaiannya yang dinilai adalah kehadiran dan lembar penilaian diri, pengetahuan tes tulis pilihan ganda dan penugasan, serta penilaian keterampilan diskusi. Lanjut dengan kegiatan literasi. Melakukan kegiatan literasi silakan baca bukunya kurang lebih 5 menit ya. Nah, mengenai permintaan ya. Permintaan atau demand, jadi permintaan. Setelah selera masyarakat, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, distribusi pendapatan, usaha-usaha produsen meningkat, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan, dan hukum permintaan berlaku apabila ceteris paribus itu pada mengenai fungsi permintaan, mana B sama dengan A kurang BQ atau I sama dengan A kurang BB. Jadi keterangannya kira di barang yang kita, B-nya adalah harga barang per unit, A-nya adalah angka konstanta, B-nya adalah gradien atau kemiringan yang ada ujungnya. Dimana rumusnya B kurang P1, P2 kurang P1 sama dengan I kurang P1 per I2 kurang P1. Lagi kita menuju ke penawaran ya, dimana untuk penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dijual dan mampu dijual oleh penjualnya. Faktor-faktor penawaran, harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, dan di situasi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tentang penawaran. Nah, untuk
fungsi penawaran, di mana P sama dengan A tambah BQ atau Q sama dengan. Bahan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pengertian permintaan dan penawaran, faktor-faktor permintaan dan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran, serta hukum permintaan dan penawaran. Itu materinya segitu aja dulu ya. Dan setelah materi tersebut, sekarang anak-anak silahkan menuju pada Google Classroom. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Sekarang mari kita kerjakan pada lembar kerja. Dan sekarang anak-anak silahkan cari jawabannya pada buku dan internet. Sekarang kita akan melakukan observasi. Pengertian penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat dijual dan terjual pada berbagai tingkat harga. Siap, sudah jelas. Coba yang lainnya. Tata, bagaimana tanggapannya? Penyampaiannya sudah jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, harga barang yang bersangkutan, harga barang lainnya, pendapatan per kapita, selera masyarakat, jumlah penduduk. Elvira, coba sampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu pengertian permintaan, faktor permintaan, hukum permintaan, pengertian penawaran, hukum penawaran, dan faktor-faktor penawaran. Iya. Nah, coba dari Yuli, coba kesimpulannya lagi satu. Hari ini untuk pembelajaran hari ini materinya tentang apa itu penawaran, apa itu permintaan, faktor-faktornya, bunyi hukumnya, rumus fungsinya. Oke. Iya. Nah, jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran ya. Apakah ada pertanyaan mengenai pembelajaran kali ini? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, untuk yang paling aktif dalam pembelajaran kali ini, yang buka kamera ya, yang paling aktif sudah pasti. Ada Rama, ada Elvira, Yuli, ada Indira, selanjutnya ada Dayu Dwi, ada Pratnyaswari. Nah, yang lainnya nih tutup kamera ini ya. Nah, jadi ingat nanti tugasnya diunggah pada Google Classroom. Dan untuk tugas selanjutnya silahkan cek pada kolom Google Classroom juga ya. Nah, sudah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa ya. Nah, silahkan doa dipimpin oleh Rama lagi. Ya, baik Bu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.